Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada exam periode event semester periode yang pertama. Mata kuliahnya Digital Business and Transportation. Nah, pertanyaannya nomor 1. Berdasarkan 5 domain dalam transformasi digital, lakukan analisis terkait dengan perubahan yang terjadi pada Alodokter di masa depan. Jadi ada 5 ya, digital transformasi analisis Alodokter. Yang pertama adalah transformasi model bisnis. Nah, Alodokter ini telah mengadopsi model bisnis berbasis platform digital yang memungkinkan untuk berkonsultasi dengan dokter secara daring, memesan layanan kesehatan, hingga integrasi online to offline atau O2O. Nah, untuk konsultasi langsung di fasilitas kesehatan jika diperlukan. Nah, untuk kedepannya model bisnis ini akan semakin berkembang dengan kolaborasi bersama pemerintah dan integrasi dengan sistem kesehatan nasional ya, seperti Satu Sehat, memperluaskan jangkauan layanan dan membuat posisi Alodokter itu sendiri. Nah, yang kedua itu otomatisasi dan optimalisasi proses. Nah, Alodokter ini telah mengimplementasikan teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning untuk mengotomatisasi proses seperti sistem rekomendasi obat, artikel kesehatan, hingga klasifikasi intensitas kasus medis. Nah, kedepannya otomatis ini akan semakin ditingkatkan ya untuk efisiensi operasionalnya, mempercepat respon dokternya, juga mengurangi beban administratifnya juga, hingga layanan menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, untuk inovasi produk dan layanan digital, Alodokter ini terus berinovasi dengan memperkenalkan fitur-fitur baru seperti konsultasi kesehatan 24/7. Jadi maksudnya tuh konsultasi chatnya itu 24 jam ya, per 7 hari. Nah, integrasi dengan laboratorium serta edukasi dan pelatihan pengembangan layanan berbasis data. Nah, gunanya untuk mengintegrasi kesehatan yang lebih luas, juga termasuk edukasi kesehatannya juga. Survei online juga ya. Nah, terus yang keempat itu ada pemberdayaan dan keterlibatan SDM. Nah, aplikasi Alodokter ini juga menyentuh aspek SDM atau sumber daya manusia, baik dokter ataupun staf pendukung. Nah, platform ini itu mendukung pengembangan komputasi digital tenaga kesehatan, termasuk akses mudah untuk memperoleh SKP secara daring. Nah, kedepannya pemberdayaan SDM ini akan semakin penting ya untuk memastikan budaya kerja digital dan meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir ada pengalaman pelanggan. Nah, pengalaman pelanggan ini juga prioritas utama Alodokter juga, dengan fokus pada kemudahan akses, keamanan data, dan personalitas. Nah, lolosnya Alodokter ini dari regulatory sandbox Menkes itu menunjukkan komitmen terhadap privasi dan inklusivitas dan integrasi layanan. Nah, kedepannya pengalaman pelanggan ini akan ditingkatkan melalui layanan omnichannel, chatbot AI, serta fitur inklusif untuk sebagai segmen masyarakat. Termasuk juga kalau ada penyandang disabilitas, dia ikut juga melalui aplikasi Alodokter melalui chatbot AI. Nomor 2, menurut Anda penerapan strategi CRM untuk Alodokter yang bagaimana yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan CRM
dengan sistem pemasaran dan hubungan antar pelanggan, serta strategi CRM yang bagaimana dapat membantu perusahaan dalam mengambil pelanggan dan memberikan layanan lebih baik. Nah, menurut saya agar Halo Dokter dapat mengintegrasikan CRM atau Customer Relationship Management dengan sistem pemasaran dan hubungan pelanggan secara optimal. Nah, ada beberapa strategi kunci ya yang diterapkan. Yang pertama, integrasi data pelanggan secara menyeluruh. Yang kedua, segmentasi dan personalitas layanan. Nah, yang pertama ini menghubungkan CRM dengan pemasaran digital, penjadwalan, email, dan menciptakan satu sumber layanan pelanggan. Nah, yang kedua itu segmentasi dan perjalanan, itu memungkinkan segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan preferensi komunikasi. Nah, ini juga penting untuk menyesuaikan layanan dan komunikasi kayak seperti barang konten kesehatan juga relevan, juga penawaran khusus sebuah kebutuhan masing-masing segmen, dan komunikasi melalui email, pesan teks, atau chat. Nah, terus yang ketiga, otomatisasi proses pemasaran dan layanan. Nah, optimasi pengingat ini itu ada janji temu, follow up konsultasi, dan pengiriman konten edukasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja sesuai staff. Nah, yang D atau nomor 4 ya, penyelesaian proses dan kolaborasi antar tim. Nah, jadi integrasi SDM tidak hanya soal teknologi, tetapi juga penyelesaian proses bisnis antar tim, pemasaran, penjualan, pelayanan pelanggan, dan medis. Nah, untuk strategi CRM untuk memahami dan melayani pelanggan yang lebih baik itu ada 4. Yang pertama ada pemetaan perjalanan pelanggan atau customer journey, itu dengan Halo Dokter ini dapat memetakan seluruh pelayanan pasien di awal interaksi. Yang kedua adalah analitik dan pengambilan keputusan berbasis data, yaitu kayak memantau kepuasannya, tren kebutuhannya, perilaku pasiennya, itu juga harus penting lah. Terus nomor 3, personalisasi dan segmen lanjutan. Nah, data yang akuratnya ini akan terintegrasi dengan melakukan segmentasi lanjutan, kayak mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi dan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja dan meningkatkan berkelanjutan. Menentukan KPI atau Key Performance Indicator ini untuk setiap proses layanan, waktu responnya, terus juga tingkat kepuasannya, dan retensi pasiennya juga. Next, nomor 3, pertanyaannya bagaimana strategi pemasaran media sosial untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan Halo Dokter. Nah, jawabannya yang pertama itu membuat konten yang kreatif, otentik, dan relevan. Jadi dia menghadirkan konten yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup target audiens. Terus yang kedua itu kolaborasi dengan influencer dan key opinion leaders atau KOL. Nah, menggandeng influencer yang kredibel dan relevan di bidang kesehatan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas Halo Dokter. Influencer yang otentik dan memiliki nilai yang sejalan dengan budaya yang membantu membangun image yang kuat dan menunjukkan loyalitas pelanggan. Terus yang ketiga itu interaksi dan keterlibatan aktif dengan pengguna. Nah, dokter ini akan mengadakan sesi live streaming tanya jawab dengan dokter, kayak semacam live gitulah ya, live TikTok gitu ya, live streamingnya kayak TikTok, Facebook, YouTube ya, Instagram juga kan. Nah, terus juga ada polling kayak apalah gitu pollingnya gitu ya, quiz juga tantangan yang melibatkan pengguna untuk berpartisipasi aktif. Nah,
nggak hanya engagement juga, tapi membuat pelanggan itu merasa dihargai gitu, akan merasa terhormati dengan aplikasi Halo Dokter ini, dan tidak langsung untuk mengembangkan layanannya juga. Yang keempat ada program penghargaan dan loyalty digital. Nah, saya memberikan intensity poinnya, poin loyalitas yang dapat ditukar dengan layanan atau diskon. Kayak diskon apa ya, diskon pembayaran dokter ya gitu, layanan dokter lah, itu dia dapat diskon secara berapa gitu kan, apa misalnya 50% dan jadi berapa gitu kan. Terus juga apresiasi pelanggan aktif melalui fitur pelanggan atau penggemar minggu ini gitu, yang dapat membuat komunitas juga. Terus yang kelima adalah pemanfaatan data dan teknologi analitik. Nah, menggunakan data untuk memahami preferensi audiens dan menyesuaikan konten serta tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Terus yang terakhir adalah membangun komunitas dan rasa kebersamaan. Nah, mendorong integrasi akan pengguna dapat mengajak mereka berkomunikasi teman, menggunakan tagar unik dan berbagi pengalaman kebersamaan mereka dan membuat komunitas pengguna Halo di media sosial. Kalau 1-3 itu case yang pertama yang tentang Halo Dokter. Sekarang kita akan bahas case 2 tentang transformasi digital Marx dalam industri pengiriman. Nah, pertanyaannya nomor 4, berdasarkan strategi transformasi digital Marx saat ini, menurut Anda apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana Anda memperbaiki untuk area informasi, transformasi, dan inventory? Nah, jawabannya itu menurut saya, berdasarkan transformasi digital Marx ini, itu ada langkah-langkah yang tepat sasaran. Nah, yang pertama itu ada informasi. Nah, informasi ini dia fokus pada peningkatan visibilitas end-to-end dalam rantai pasok melalui transformasi teknologi dan mengintegrasi aset fisik dan digital. Nah, dia menggunakan otomatisasi, IoT, AI juga untuk memberikan transparansi, kontrol yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, ada beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu pertama, memperkuat integrasi data real time dari beberapa sumber untuk prediksi yang lebih akurat. Yang kedua yaitu mengembangkan dashboard, nah, untuk lebih user friendly dan analitik prediktif yang mudah diakses oleh pelanggan. Nah, yang ketiga ada memperluas penggunaan AI. Nah, untuk analisis risiko dan mitigasi penggangguan rantai pasok secara proaktif. Yang kedua ada transportasi. Nah, Max ini telah mengadopsi teknologi canggih seperti AI untuk optimasi rutenya, blockchain nya untuk transparansi, dan otomatisasi dalam pengelolaan armada dan pengiriman. Nah, mereka juga mampu merespon perubahan pasar dengan mengurangi waktu adaptasi dari bulan menjadi minggu. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya itu, yang pertama meningkatkan penggunaan kendaraan otonom dan solusi mobilitas mandiri untuk efisiensi biaya dan waktu. Yang kedua, memperluas kolaborasi dengan startup inovatif untuk solusi last mile delivery yang lebih efisien dalam lingkungan. Yang ketiga itu mengintegrasikan data emisi karbon secara real time untuk mendukung keputusan transformasi yang lebih hijau. Nah, yang terakhir ada inventory. Nah, inventory ini dia menggunakan drone ya untuk melihat atau meningkatkan manajemen inventory itu seperti apa ya di gudang dengan akulturasi tinggi dan memindaian palet dan pengurangan risiko keselamatan pekerja itu sendiri.
Nah, untuk rekomendasi perbaikannya itu, yang pertama ada memperluas penggunaan teknologi drone dan robotik untuk mengotomatisasi inventory di berbagai lokasi yang lebih terjangkau gitu ya di berbagai negara dan belahan dunia Indonesia dan dunia. Nah, terus yang kedua itu mengintegrasikan data inventory dengan sistem perencanaan permintaan untuk sinkronisasi stok dan pengiriman. Terus yang terakhir adalah mengembangkan analitik prediktif untuk mengantisipasi kebutuhan inventory kayak berdasarkan pola permintaan dan gangguan rantai pasok. Nomor 5, pertanyaannya, lakukan analisis terkait performa dari supply chain yang berjalan berdasarkan 2 kategori, yaitu responsiveness dan efisiensi. Nah, untuk jawabannya itu ada beberapa supply chain perusahaan Max ya, berdasarkan 2 kategori utama yang barusan saya jelaskan gitu ya. Yang pertama ada responsive yang jelasin itu. Yang pertama adalah responsiveness atau responsivitas. Nah, Max ini menunjukkan responsivitas tinggi dalam rantai pasok dengan menggunakan transformasi digital dan data untuk mengambil keputusan. Nah, ada beberapa keterlambatan kapal 3 hari, Max dapat mengalihkan berbagai inventaris ke udara atau darat serta barang tetap di jalur asli, di jalur yang benar gitu ya. Terus yang kedua ada efisiensi. Max meningkatkan efisiensi rantai pasok pelanggan dengan manajemen integritas dan basis data. Nah, untuk pelanggan retail online-nya juga, Max akan memperbaiki manajemen pemasok, sourcing, dan kinerja karir melalui tim akun, yaitu waktu meningkatkan 51% dan kepatuhan karir naik 10%. Nomor 6, pertanyaannya, jika Anda diminta untuk menyelesaikan masalah Max ke depannya dalam studi kasus tersebut ya, transformasi digital apa yang akan diusulkan? Nah, silakan dijelaskan solusi teknologi industri 4.0 yang diusulkan. Nah, nomor 6 ini jawaban saya. Itu yang pertama kayak digital supply chain end-to-end. Dia telah memulai transformasi digital dengan platform digital untuk layanan logistik dan pengiriman laut. Yang kedua, penerapan IoT dan Big Data Analysis. Nah, dia akan memasang sensor IoT pada kapal untuk dipantau posisinya, seperti dia komposisi di mana, terus posisi di mana, bukan posisi di mana, terus juga kondisi muatannya dan performanya secara real time. Terus yang ketiga, optimalisasi dan artificial intelligence atau AI. Nah, mengadopsi ini untuk optimalisasi proses operasional kayak perencanaan rute kapalnya seperti apa, terus penjadwal bongkar muatnya kayak gimana, terus dokumen kepabeannya, terus juga AI driver forecastingnya seperti apa, dan lain sebagainya yang perusahaan Max lakukan lah gitu. Terus yang terakhir, yang keempat ada blockchain untuk transparansi dan keamanan data. Nah, blockchain ini pada pengiriman ENL dan supply chain untuk meningkatkan transparansi, mengurangi fraud, dan mempercepat proses clearance di pelabuhan. Yang terakhir ada autonomous shipping dan remote operation. Nah, investasi pada teknologi
kapal otonom dan monitoring jarak jauh mengurangi ketegangan kru dan menurunkan biaya. Nah, rangkuman solusinya itu yaitu digital supply chain. Nah, manfaatnya ada transparansi, kontrol, efisiensi. Nah, terus yang tantangannya yaitu komputer santai, pasok biaya tinggi. Nah, IoT and big data. Manfaatnya itu monitoring real time, prediksi, optimasi yang mudah. Terus tantangan yang diatasi itu over capacity, maintenance, dan keamanan. Nah, terus ada IO optimalisasi, itu operasional efisiensi operasional, prediktif responsif. Nah, tantangannya yaitu ketidakpastian pasar, gangguan eksternal. Nah, approach change itu ada manfaat utamanya itu transparansi keamanan dan multiple dokumen. Nah, tantangannya itu fraud, duplikasi, kepercayaan mitra. Terus ada autonomous shipping, yaitu pengurangan biaya, keselamatan, adaptasi rute. Nah, tantangannya itu kekurangan kru, kekurangan dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban exam periode yang pertama ini untuk mata kuliah digital business dan transformation. Jika kalau ada salah, kekurangan mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.